Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan praktikum QC2, di mana ini adalah quality control eh, tingkat lanjut, artinya tidak semua lab melakukan ini, ya, karena bukan pekerjaan rutin, tapi ini pekerjaan sekali-kali, tetapi memerlukan data rutin di QC1, gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin di pasaran atau di lapangan sudah familiar ya bahwa eh, alat otomatis untuk chemistry analyzer ini sudah jadi bukan barang aneh buat kita. Tapi ada kalanya pada saat kita mau melakukan eh, penggantian alat karena ada masalah ataupun ada versi baru dari vendor yang menyatakan bahwa versi lama itu sudah tidak berlaku, ya seperti itu. Kemudian ada beberapa alasan lain sebetulnya di QC2 ini juga orang kadang menyangka gitu ya, memperkirakan bahwa ini juga validasi gitu ya. Padahal menurut saya sih bukan validasi tapi verifikasi. Nah, ini kita lihat di sini judul praktikumnya merinci sistem pemeriksaannya dan penentuan indikator pengendalian mutu gitu ya. Nah, ini penting kita setting di praktikum pertama karena spesifikasi alat itu harus betul-betul kita pelajari dari buku manualnya, kemudian dari nomor katalog, nomor seri, semuanya dipastikan semuanya harus jelas gitu ya, harus jelas seperti itu. Nah, ini makanya kita harus betul-betul tahu vendornya siapa, distributornya siapa, sehingga kalau ada masalah ketidaksesuaian spesifikasi, apalagi Mindray ini termasuk kategori yang alat open ya, jadi bisa reagen selain dari bawaan Mindray sendiri bisa dilakukan, bisa diaplikasikan di alat ini. Tapi tentu saja memerlukan minimal penilaian sigma metrik, gitu ya. Apakah sigma metriknya ini ada di poor, marginal, excellence, atau good ya. Ini yang harus dijadikan patokan. Sistem yang terbuka seperti ini memang memberikan fleksibilitas dari sisi reagen. Tetapi tidak juga bisa kita main-main dengan hal seperti ini. Misalkan kita ada ujuk-ujuk yang nawarin reagen murah, tapi ternyata dia cuma 6 bulan stoknya. Terus setelah 6 bulan itu hilang aja salesnya atau distributornya. Nah, ini alasan kenapa di rumah sakit itu tidak mau berurusan dengan vendor-vendor yang receh gitu ya. Vendor-vendor yang biasa gitu, yang mungkin kalau lab-lab kecil boleh lah yang nggak pakai chemistry analyzer. Kalau rumah sakit kan volumenya industri kesehatan yang tidak pernah berhenti, artinya orang sakit itu selalu ada. Nah, ini yang harus jadi catatan kita ya. Kita menempatkan pekerjaan ini di situasi di mana pasien berkesinambungan terus, mereka perlu pemeriksaan yang handal, yang akurat, yang presisinya terjamin, kemudian kesinambungannya diantaranya stokis, reagen, kinerja dari panjang gelombang ini juga penting kita ketahui ya. 340 ini ultraviolet, 380 juga masih ultraviolet. Nah, mulai 405, 450, 480, 505, 546 ini adalah pasaran. 546 ini jadi pasaran endpoint untuk yang kimia rutin seperti glukos, asam urat, kolesterol itu rutin gitu ya. Nah, 570 ini protein, 600 biasanya spektrum biru ya. Biasanya ya biru sih, kebanyakan biru ungu gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada opsional wavelength atau panjang gelombang yang kadang eh, di tingkat tinggi ya, seperti itu. Kemudian ini untuk mengurangi human error input hasil, setiap barcode sampel yang sudah di barcode itu diusahakan tidak ada kesalahan penginputan gitu ya. Kita kan kadang error ya, kalau 100 pasien, 200 pasien kita pindahin satu-satu dari LCD ke komputer, itu repot juga untuk laporan pasiennya. Ini juga harus pertimbangkan pada saat melihat spesifikasi dari sistem pemeriksaan yang akan kita lakukan. Nah, kemudian garis besar proses pengujian. Ini garis besarnya sebetulnya yang diuji apa aja. Apakah semua ini dilakukan?
suatu kewajiban, bukan suatu kewajiban ya. Karena kadang ini opsional, kadang dokter gak usah lah kalsium mah gitu ya. Ini kan ada di electrolyte analyzer gitu ya misalkan, atau ada di kita manual aja, jangan pakai ini karena tesnya jarang gitu. Ya itu harus dibicarakan ya komitmennya dengan kepala laboratorium atau dokter penanggung jawab kalau dokternya merangkap kepala lab. Nah ini harus bicarakan ini analitnya semua atau tidak, walaupun pabrik menawarkan semua gitu ya seperti itu. Nah di sini garis besar pengujiannya cukup banyak. Yang pertama uji sekali jalan atau wait and run. Ini dilakukan penetapan, ini kita asumsi itu boleh dirubah ya, boleh dirubah. Artinya 17 analit ini semuanya kita tes, gitu ya. Kita tes uji sekali jalan pada serum kontrol level 1 dan 2, berarti yang normal dan patologis tinggi, sebanyak 20 kali sekali jalan, berarti 20 kali pengulangan gitu ya. Jadi pemeriksaannya dari kontrol serum yang sama, dengan reagen yang sama, jelas tidak ada pemipetan di sini karena sudah dipipet oleh aspirator di sini ya. Nah ini yang bekerja. Kemudian kecepatannya saya nggak tahu sih, yang nggak terlalu baca detail gitu ya. Cuma ini selesai sehari gitu ya, sehari selesai gitu. Nah kemudian yang kedua ada uji antar hari, day to day ya. Ini untuk melihat stabilitas dari hari ke hari. Apakah sistem ini cukup handal untuk dilakukan. Kemudian dilakukan juga pada 2 level karena kita di rumah sakit berkaitan dengan orang patologis ya. Jadi level 2 harus ini. Beda dengan kalian yang MCU, mungkin level 1 aja cukup. Kalau MCU kan kebanyakan sehat gitu. Kemudian ini dilakukannya tidak sehari tetapi 5 hari ya. Karena kita mau lihat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Jumat begitu ya. Makanya nggak bisa Pak, itu kan yang penting datanya 40 cina. Ya boleh sih bicara data 40, tapi kalau kita mau realistis, kita kan mau lihat kenyataannya gitu, bukan olah datanya, tapi kenyataannya hari pertama, hari Senin itu gimana, hari Selasa itu gimana, hari Rabu itu gimana. Kita lihat karena ada variasi suhu di ruangan lab, kemudian variasi dari sampel sendiri gitu ya. Sampel keluar masuk kulkas gitu ya. Hari ini selesai kita masukin kulkas kan, besok dites lagi seperti itu. Nah itu juga bisa menilai perlakuan operator terhadap bahan kontrol, benar nggak dia towingnya memanaskan, bukan memanaskan, menghangatkan serumnya benar nggak gitu ya, dari kulkas dia towing 30 menit atau sejam atau gimana. Terus cara menghomogenkannya dikocok biasa manual gitu, atau pakai shaker, atau pakai apa tuh namanya, rotator gitu ya. Jadi atau bahkan pakai homogenizer gitu ya, terserah sih. Yang penting itu harus ilmiah gitu ya, tidak bisa beda-beda perlakuannya, karena hari Senin seupaya mungkin, Selasa, Rabu, Kamis treatment terhadap bahan kontrol. Di sini kan treatment terhadap alat tidak ada karena otomatis gitu. Yang berarti penyebab kritisnya adalah ya perlakuan terhadap bahan kontrol serum level 1 dan level 2 gitu. Nah, ini lakukan 5 hari, setiap hari 4 kali, berarti 4 kali pagi hari dan 4 kali sore hari, berarti 2 shift cukup lah ya. Kita lakukan sambil jalan dengan pemeriksaan pasien gitu. Di QC 1. Nah, 4 kali pagi berarti 4 kali 5 hari berarti 20 kan. Nah, 4 kali 20 kali, 4 kali 20 tes, 4 dikali 5 hari gitu ya. Itu 20, berarti 20 pagi tambah 20 sore, totalnya 40, berarti 40 tes. Nah itu day to day. Kita praktikum untuk yang sekali jalan dulu ya, praktikum 2, nanti kita uji sekali jalan. Nah, praktikum selanjutnya day to day, kemudian praktikum 3 uji ketelitian, presisi dan ketidaktelitian impresisi. Nah ini kita lihat ya, kalau pakai yang metik seperti ini, penyebab presisi buruk dan ketidakpresisian itu apa. Karena human impact atau human effect atau pengaruh orang
minim kan. Ini berarti apa sih yang jadi masalah, kita lihat nanti di praktikum. Nah, seperti itu. Kemudian praktikum selanjutnya uji ketepatan akurasi dan ketepatan akurasi ini juga eh, apa hitungan ya, kalau ini hitungan. Jadi yang benar-benar ada kegiatannya itu satu dua ya, satu dua ini. Tapi kan ribet karena 17 tes gitu, banyak datanya. Jadi ya, harus dihitung kerja kelompok gitu ya oleh kalian seperti itu. Nah, oke. Itu kemudian spesifikasi bahan ini kalau kalian nanti membuat laporan, dokumen hasil pengujian sigmametrik atau kinerja dari sistem pemeriksaan, ini harus ditulis ya, kadaluarsanya kapan, di botol ada ya tanggalnya. Kemudian nomor katalog lot berapa, itu harus ditulis ya, kontrol serum level satunya lot berapa, kadaluarsa apa. Kalau kita kan yang manual di lab itu kumatrol ya, kumatrol. Kemudian level 2 kumatrol juga. Nah, bisa serodos, bisa true lab N, atau kalau dari diasis bisa true lab P ya, patologis. Nah, ini kalibrator biru ini beda ya, harus kalibrator untuk men-set gitu nilai-nilai standar pada masing-masing pemeriksaan gitu. Nah, ini reagen jelas reagennya ya. 17 pemeriksaan berbeda, ada reagen glukosa, asam urat, kolesterol, dan seterusnya. Nah, ini kemudian kita harus menuliskan di laporan ini analitnya singkatannya apa, kemudian kepanjangannya apa. Nah, metodenya apa? Ini metode IFCC atau metode apa, ini harus ada ya. Nah, kayak gini harus tulis metode. Karena ini berkaitan dengan pembacaan nilai kontrol ya, nilai true sama range. Ya, metodenya kadang glukosa bisa heksakinase, bisa nah ini glukosa heksakinase kan dia metodenya. Padahal yang kita sering pakai di lab kita itu glukosa oksidase ya metode. Jadi harus ditulis. Pak itu benar salah sih. Heksakinase sama glukosa dua-duanya benar. Gitu. Tapi yang paling bagus sih heksakinase ya, karena dia metode baku kebanyakan semua membanding ke sini. Gitu ya. Oke, nah ini kemudian kita juga harus menuliskan total error. Nah ini dari mana angkanya Pak? Itu bisa dari Recos, tinggal ketik aja di web itu Recos gitu ya, Recos, nulis Recos gitu. Atau dari total error allowable dari ada biological variation Recos, ada dari Westgard. Westgard juga itu hasil dari para ilmuwan ya yang menyumbangkan hasil studinya begitu. Jadi Westgard di sini mah ngumpulin nilai-nilai. Nah ini contoh untuk ALT ya, alanin transferase 20% error yang diperbolehkannya. Kemudian 30%. Jangan target ke 20 ya. Jadi, itu harus jauh di bawah 20 ini ya. Kan namanya juga total error ya. Inginnya error sekecil mungkin. Nah, ini glukosa 10% total allowable-nya. Jadi kalau limit 10 miligram masih dalam batas wajar gitu ya, seperti itu. Nah, oke, itu yang harus ditulis di laporan ya. Tapi ini saya sudah buatkan contoh spesifikasi di praktikum 1. Nanti untuk praktikum 6 ya, 5, 6, 7 kalian akan dikasih studi kasus di hematologi. Nah ya, hematologi analiza. Sekarang yang gampang dulu, yang kimia. Oke, sampai sini kita lanjut ke 2 ya. Nah, ini contoh data. Data uji ketepatan sekali jalan pada kontrol serum level 1. Berarti level orang sehat ya, orang normal. Nah, tadi udah diberitahu bahwa sekali jalan itu kita perlu berapa? 20 kali pengulangan ya. 20 kali pengulangan. Jadi serum yang sama diulang berkali-kali. Cuma kan kita nggak mipet nih. Kita nggak mipet. Sok aja kalau kalian mau manual praktikum di lab pakai Mindray BA88A yang semi otomatis silakan. Semakin bagus berarti kelasnya semakin kompak karena penyebab random error atau kesalahan yang tertinggi itu human ya.
di sistem matematika kan yang memikat manusia. Kalau ini mesin ya. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tugas kalian. Ya, saya beri contoh 1 ngitungnya. Gitu. Ini tugas kalian harus diselesaikan. Dan saya sudah share linknya, link data ya. Silakan di copy paste ke Excel masing-masing. Nanti bisa disalin ke modul. Modulnya ini saya lagi susun per kasus ya supaya tuntas gitu. Oh ini tuh per kasus gitu. Jadi praktikum 1 teh nyambung dengan 2, 3, 4, 5 itu modul kinerja kimia klinik. Nah saya tuh lagi nyusunnya kayak gitu sekarang biar nggak pusing gitu. Kalau tahun kemarin modulnya kan kalian manual dulu gitu. Di lab ternyata hasilnya yang kakak kelas kalian tuh hancur gitu ya. Jadi aduh ini memang wajar sih karena manual kan tangan kalian makin hebat ya terus variasi antar orang juga makin kecil gitu seperti itu. Nah kita contoh aja dulu ke data dulu kan masih online ya. Tapi kalau saya sih bonus lah buat kalian kalau kalian praktikum bagus kinerjanya ya saya tersenyum gitu. Ya artinya bisa diolah kan datanya gitu. Bisa diolah. Tetapi sulit kalau diimplementasikan di QC2 karena dia sigma metrik kan. Berapa sigma sih yang diinginkan seperti itu. Oke, kita hitung satu dulu ya. Nah, ini yang pertama, ini saya delete dulu. Saya delete dulu ya supaya tahu asal muasal hitungannya. Ini masih menyimak ini? Nyimak Bapak. Masih menyimak. Kurang besar gak layar? Enggak Pak. Cukup Pak. Oke, kalau cukup ini di record sih nanti kalau perlu bisa diulang ya di YouTube diputar lagi. Ini singkat saja, ini analisis berarti 20 kali ya, tadi sudah 20 kali. Nah, parameter yang harus kita hitung secara statistik itu yang pertama adalah kita harus tahu rata-rata pabrik. Dari mana tahu rata-rata pabrik? Dari nilai kit insert kontrol serum level 1 karena kita lagi level 1. Nah, praktikum 2 tuh level 2 ya nanti. Kan ini 17 tes, level 1 aja ada 17 data seharusnya. Nah, di praktikum 2 ini 17 sisanya. Nah, itu buat minggu depan lah. Nah, yang ini level 1 dulu, terus pemeriksaan yang fungsi liver ini ya, AST, gamma GT, ALP, total bilirubin, DB itu direct bilirubin, TP itu total protein, ALB itu albumin. Ini semuanya mencerminkan fungsi liver ya. Ini kita coba per modul hati, modul liver. Yang pertama kita harus tahu rata-rata pabrik. Katanya dari mana? Dari kit insertnya ini ya di RUI. Nah, dari serum kontrol di RUI level 1 nomor ini. Itu katanya 37 ya. Ini 37. Terus Pak itu saya tahu dari mana? Nanti kan suruh ngerjain yang ini. Ya. Yang ini suruh ngerjain. Nah, nanti saya kasih tahu ya setelah dikerjakan dulu yang ini. Yang kedua, kita harus menghitung rata-rata aktual. Berarti tinggal ketik sama dengan average ya. Ini sudah di take home, jadi tidak terlalu sulit ya. Ini kita blok sampai data ke 1. Seperti itu hasilnya 38,35. Jadi harus tahu ya ini average atau rata-rata aktual, real, kenyataan. Kalau ini kan waktu di pabrik di Cina dibuat ya. Nah ini kan udah di Indonesia nih. Pak itu tuh salah. Kenapa jadi tinggi gitu ya? Ini di pabrik 37, di kita 38. Kita jangan perdebatkan dulu itu. Ya, karena kita nggak tahu penyebab variasi pengukurannya apa. Yang kedua kita hitung standar deviasi. Berarti fungsi yang diketik ini adalah STDEV. STDEV dari 20 data ini. Ya, 20 data ini kita blok seperti ini. Saya nggak tahu kalau di MacBook gimana ya. Kalau saya pakainya Windows. Bentar, pakai 0,59. Nah, kalau persen CV ya tinggal CV itu kan rumusnya simpangan baku
dibagi ke rata aktual, jangan pabrik ya. Karena kita lagi melihat persen CV dari real di Indonesia gitu, di kita dikali ya 100% gitu. Nah, hasilnya 1,53. Terus apa sih pengertian dari deviasi ya? Deviasi itu sebetulnya selisih antara pabrik dan real di kita di Indonesia, bias gitu ya. Beda rata-rata antara aktual dan pabrik itu bias namanya. Nah, kita hitung cukup diselisihkan aja berarti kan. Ini dikurang pabrik. Oke. Begitu ya selisihnya. 1,35 ini bisa diketik absolut kalau pingin nggak ada negatif positifnya gitu ya. Kita cuma mau lihat selisihnya aja sih. Ya kalau misalkan ini 3,5 kan lebih kecil dari 37 tuh. Nah, itu berarti bakal minus kan. Kalau ini 35 kurangi 37 itu minus. Nah, supaya tidak minus, oke ini perhitungannya untuk akurasi itu nilai hasil dikurang nilai pabrik ya, yang ini hasil dikurang nilai pabrik dibagi nilai pabrik, ini nilai pabrik dikali 100%. Nah, ini hasilnya 3,65%. Sebetulnya kita udah tahu ya total error allowable untuk ALT tadi berapa persen? 20%. Nah, ini inakurasinya 3,65. Sebetulnya bagus ya. Untuk QC 1 mungkin sudah cukup, sudah lebih dari cukup ya. Ini 3,65%. Tapi ini kan sekali jalan, jadi kita belum lihat kestabilannya dari hari ke hari, sehingga perlu pengujian dari day to day atau antar hari. Nah, kita hitung dulu lah ranking sigma metriknya sekarang lagi berapa gitu ya. Kita hitung rumusnya, tadi sudah diberitahu ya, tadi di rumus total error allowable kita ini 20%, tadi 20 dikurang ini 3,65 ya. 65. Dari mana? Yang ini kan inakurasi. Gitu ya. Ini 20 dalam persen karena tadi kita total errornya dalam persen. Berarti inakurasi juga dalam persen. Jangan dalam bentuk kadar. Kalau deviasi ini 1,35 U per L itu dalam kadar. Nah, dibagi CV. CV-nya berapa tadi? 1,53. 1,53. Berarti berapa? 10 ya, bagus. Sigma metriknya 10. Ini ada apa sigma metrik 10? Berarti di atas 6 kan? Sigma metrik itu makin gede, makin bagus ya. Nah, kita bisa lihat contoh ya. Ini contoh hasil plottingnya. Nanti sih ada praktikum plotting ke ops chart itu untuk memplot jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini ya kita lihat. Ini kalau udah diplot, yang tadi ALT itu 20% ya. Ini 20% untuk level 1, inakurasinya 29. CP-nya. Nah, ini mah yang level 1, level 2. Nanti ini kita hitung bareng-bareng lah. Nah, ini contoh ya. Harusnya praktikum 1 bisa sampai diplot seperti ini. Ya, kita tadi apa namanya? AST ya, yang hijau nih, yang hijau. Tadi statusnya 11 gitu ya. Seperti itu. Berarti di atas 6. Nah, di sini ada tulisan berapa sigma gitu ya. 6 sigma gitu. Nah, ini kalau allowable imprecision ini belum melihat nilai sigmanya berapa gitu ya. Nah, ini belum kelihatan. Tapi marginal normal gitu-gitunya belum kelihatan gitu. Seperti itu. Cuma kalau dilihat dari garis ini
Ya, dilihat dari garis ketebalan garis gitu ya, seperti ini. Jadi makin tebal berarti dia sigmanya, si software ini include ada di apa tuh, di chemistry analyzer-nya. Jadi kita bisa lihat plotnya seperti apa. Cuma kalau untuk interpretasi di atas 6 nilai sigmanya itu bagus. Ya, seperti itu. Jadi kategorinya excellent ya. Kategorinya excellent berarti unggul. Nah, seperti itu ya ininya nantinya. Nah, kita bertahap ngolah data dulu dah yang benar yang ini gitu ya sampai dapat berapa sih nilai ininya masing-masing. Oke, saya stop share. Kemudian kita akan coba masuk ke latihan.